Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Baik, apa kabar semuanya anak-anak ibu hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yang ingin memimpin doa ke depan, Siap saya, Bu. silahkan Joy ke depan. Izin guru, izin rekan-rekan. Duduk siap. Raut. Lapor 11-1. Jumlah 25 orang. Lengkap. Selanjutnya siap mengikuti KBM pada hari ini. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali KBM kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Raut. Selamat siang. Baik semuanya, coba cek dulu di bawah tempat duduk kamu, di bawah mejamu ada nggak sampah? Silakan dikutip dulu supaya menjaga kebersihan kita. Ya Esau? Sudah ya? Sebelumnya Ibu akan cek kehadiran dulu. Coba sekretaris, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Siap, lengkap Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan yang ingin maju ke depan untuk memimpin. Siap saya Bu. Silakan Belia. Garuda Pancasila. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai matriks ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai matriks yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita juga sudah belajar di bab matriks, tapi beda, bukan penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang masih ingat pembelajaran minggu lalu materi apa? Angkat tangan. Siap, izin Bu. Silakan Sophia. Izin menjawab Bu. Yang pertama itu ada pengertian matriks, orde matriks, dan yang terakhir jenis matriks. Ya betul, bagus ya Sophia. Berarti ada pengertian matriks, kemudian ada ordo matriks, kemudian ada jenis-jenis matriks. Nah, yang ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini yaitu ordo matriks. Ada yang masih ingat ordo matriks itu apa? Angkat tangannya. Siap, izin Bu. Silakan Ali. Ordo matriks itu adalah persamaan matriks, penamaan matriks, baris kali kolom. Iya betul. Jadi ordo matriks itu adalah penamaan antara baris dikali kolom. Jadi hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan matriks dengan memerhatikan ordo matriks. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana dua matriks dapat dijumlahkan, apa syaratnya, apa yang harus diketahui. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengetahui di masalah kehidupan sehari-hari bisa menggunakan matriks. Bagaimana caranya itu nanti Ibu terangkan di LKPD. Kemudian yang ketiga, kita juga nanti belajar sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Ada ternyata beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Kemudian ya, jadi penjumlahan dan pengurangan matriks itu adalah materi kita hari ini yang akan kita pelajari. Apa itu kegunaan penjumlahan dan pengurangan matriks? Kita harus tahu dulu untuk apa di kehidupan. Yang pertama, memudahkan dalam menganalisis masalah ekonomi yang mengandung macam-macam variabel. Ini nanti kita bisa temukan di permasalahan yang Ibu buat. Jadi ternyata kalau memang nanti banyak variabelnya, bisa kita gunakan yang namanya matriks. Kemudian yang kedua,
dapat dikaitkan dengan penggunaan program linier. Pernah belajar program linier? Siap, pernah. Kapan? Siap kelas 10. Kelas 10. Jadi ternyata di program linier ini juga bisa kita ubah menjadi Matriks. matriks. Bagaimana caranya? Kita lihat juga nanti di LKPD. Kemudian ada juga di statistika, bidang pendidikan, manajemen, dan bidang-bidang lainnya. Intinya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks yang memiliki ordo sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Nah, kemudian ada beberapa sifat yang harus kita pahami. Kalau ada matriks A ditambah matriks B, itu nanti jadinya sama dengan B tambah A. Itu namanya sifat komutatif. Ini harus diingat. Kemudian ada, jadi sebelum Ibu bagi LKPD-nya, ini adalah persoalan di LKPD. Ada yang ingin ditanyakan di PowerPoint ini? Siap izin bertanya, Bu. Silakan, Joy. Untuk jenis-jenis matriks kan ada banyak, Bu. Nah, Betul. saya ingin bertanya, Bu. Apakah ada syarat khusus untuk penjumlahan matriks tersebut, Bu? Iya, jadi yang minggu lalu, bagus ya pertanyaannya. Minggu lalu kita sudah belajar jenis-jenis matriks. Banyak nggak jenis-jenis matriks? Iya, apa aja misalnya? Persegi, kemudian baris, persegi panjang, kemudian matriks kolom. Berikutnya kalian bermain secara berpasangan. Ketika Ibu menyampaikan Bu, maka kalian ketuk meja 1 kali. Ketika Ibu menyampaikan clap, maka tepuk tangan 1 kali. Ketika Ibu mengatakan pen, maka kamu harus berebut pena dengan yang berpasangan tadi. Ya, coba kalau Ibu menyatakan Bu, coba tepuk 1 kali. Kemudian ketika Ibu membilangkan clap, maka tepuk tangan 1 kali. Bisa dimulai? Bisa dimulai semua? Siap, bisa. Oke. Boom. Clap. Boom. Clap. 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 Pen. Iya, 1 sesi. Ingat-ingat ya siapa yang menang. Kita ambil sesi kedua. Siap? Siap. Boom. 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 Dan terakhir kelompok 5. Diskusikan dulu, baca. Yang perlu kamu ketahui adalah nanti kamu harus memperhatikan kotak yang berwarna merah. Ada yang mau ditanya lagi? Yang mana? Yang mana? Kesimpulannya kenapa? Dapat disimpulkan bahwa berlaku sifat komutatif. Apakah kamu sudah melihat hasilnya? Sama nggak dia? Ini masih yang 2 matriks ya? Yang mana Stephen? Lalu yang mana? Mana kelompok 5? Ada yang ingin ditanya? Yang mana yang nggak tahu? Coba diskusikan kembali. Yang ingin kira-kira mempresentasikan permasalahan pertama, angkat tangannya. Ibu pilih kelompok 1 ya, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dulu. Izin Bu Guru, izin rekan-rekan sekalian. Jadi izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Terlebih dari itu, perkenalkan nama saya Sopanjaitan. Permasalahan. Di Jalan Karyatani Medan terdapat 2 toko buah. Ada 3 buah diminati oleh masyarakat di sana, yaitu jeruk, mangga, dan pepaya. Pada hari Selasa, toko Sophia menjual 21 kg jeruk, 21 kg mangga, dan 13 kg pepaya. Sedangkan toko Ali menjual 22 kg jeruk, 20 kg mangga, dan 15 kg pepaya. Sedangkan pada hari Rabu, toko Sophia menjual 20 kg jeruk, 16 kg mangga, dan 12 kg pepaya. Sedangkan toko Ali menjual 18 kg jeruk, 19 kg mangga, dan 11 kg pepaya. Dengan menggunakan matriks, tentukanlah jumlah penjualan buah pada hari Selasa dan Rabu, serta selisih penjualan dari hari Selasa dan Rabu. Penjumlahan matriks.
Jadi, pada jeruk, toko Sophia itu menjual 21. Di toko Ali itu menjual 22. Pada mangga, toko Sophia itu menjual 21. Sedangkan di toko Ali itu menjual 20. Pada buah pepaya, toko Sophia itu menjual 13. Dan toko Ali itu menjual 15. Dan pada penjualan hari Rabu, jeruk pada toko Sophia itu terjual 20 kg. Dan pada toko Ali 18 kg. Pada mangga, toko Sophia itu terjual 16 kg. Dan pada toko Ali itu 19. Sedangkan pada pepaya, toko Sophia itu menjual 12 kg dan toko Ali menjual 11 kg. Di matriks S, elemennya 21, 22, 21, 20, 13, dan 15. Lalu matriks dikurang dengan matriks R, elemennya 20, 18, 16, 19, 12, 11. Sama dengan, nah setelah ini kita ubah menjadi penjumlahan seperti gambar yang di sampingnya, tetapi matriks R-nya diubah jadi min. Jadi matriks R-nya, matriks S-nya elemennya 21, 22, 21, 20, 13 dan 15 ditambah matriks R-nya elemennya 20, min 18, min 16, min 19, min 12, dan min 11. Kemudian kita satukan ordo yang sama dengan warna yang sama. Merah dengan merah ada 21 dengan 20. Warna kuning 22 dengan 18. Warna biru ada 21 dan 16. Warna hijau ada 20 dengan 19. Warna oranye ada 13 dengan 12. Dan yang terakhir ada warna ungu yaitu 15 dengan 11. Maka hasilnya 21 dikurang 20 sama dengan 1. 22 dikurang 18 sama dengan 4. 21 dikurang 16 sama dengan 5. 20 dikurang 19 sama dengan 1. 13 dikurang 12 sama dengan 1. Dan yang terakhir 15 dikurang 11 yaitu 4. Oke, apakah semua jawabannya sama? Sama. Jadi ordonya dulu sama dengan catatan dia menjadilah lawannya. Jadi Mungkin di dalam penjumlahan tadi berlaku sifat yang namanya komunitatif, tetapi di pengurangan ini tidak berlaku sifat komunitatif. kenapa tidak berlaku? Karena Hasilnya berbeda walaupun angkanya sama, tapi apa yang membedakan? Tanda. Udah jelas pasti beda nilai, ya kan? Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Bagus ya. Selanjutnya silakan duduk kembali. Tinggal yang terakhir, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Kelompok 4. Maju. Ya, kelompok terakhir ya. Ini dia. Di kelompok terakhir ini dia. Oke. Sudah, yuk. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, kami dari kelompok 4 akan melanjutkan pembahasan kita tentang matriks. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Indra Gatis Manjuntak. Saya Nisa Aulia. Saya Yogi Sinaga. Saya Najwa Tiara. Saya Muhammad Ali Sabana. Nah, tadi kan kita sudah membahas yang dia itu penjumlahan ataupun pengurangan yang hanya 2 matriks saja. Nah, di kelompok kami akan membahas itu 3 matriks. Bisa kita lihat seperti di depan ini. Matriks A itu bernilai 3, 2, 4, 7. Matriks B elemennya itu ada 9, min 2, 10, dan min 4. Dan yang terakhir itu matriks C ada elemennya itu 10, 6, 4, dan 9. Pertanyaan yang pertama yaitu A ditambah buka kurung B tambah C. Nah, di sini kita mengerjakan terlebih dahulu yaitu matriks B ditambah matriks C. Di mana matriks B itu ada elemennya itu
9, min 2, 10, dan min 4. Lalu ada matriks C yaitu 10, 6, 4, dan 9. Nah, di sini kita jumlahkan 9 ditambah 10, kita dapat hasilnya itu 19. Min 2 ditambah 6, kita dapatkan hasilnya itu 4. Dan 10 ditambah 4 yaitu 14. Min 4 ditambah 9 yaitu 5. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisa. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari penjumlahan matriks B dan C, selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil matriks tersebut dengan matriks A. Pada matriks A yaitu 3, 2, 4, dan 7. Sedangkan hasil matriks yang baru saja dijumlahkan yaitu 19, 4, 14, dan 5. Selanjutnya kita akan menjumlahkan elemen-elemen tersebut berdasarkan warnanya. 3 ditambah 19 adalah 22, 2 ditambah 4, 6, 4 ditambah 14, 18, 7 ditambah 5, 12. Jadi hasil dari penjumlahan matriks A ditambah dalam kurung B tambah C adalah 22, 6, 18, dan 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita tinggal melihat gantian A tambah B tambah C. Sama nggak nilainya? Nah, pada bagian B ada matriks A ditambah B tambah C. Kita akan mengerjakan yang berada dalam kurung yaitu matriks A tambah B. Pada matriks A berjumlah pada kolom merah itu 3, pada kolom kuning itu ada 2, dan pada kolom biru ada 4, dan kolom hijau itu ada 7. Dan pada matriks B berjumlah pada kolom merah itu 9, pada kolom biru itu 10, pada kolom kuning itu min 2, dan pada kolom hijau itu ada min 4. Kita akan menjumlahkan berdasarkan kolom yang sama. 3 ditambah 9 berhasilkan 12. Dan 4 ditambah 10 berhasilkan 14. Dan 2 ditambah min 2 itu sama dengan 0. Dan 10 ditambah 3 itu 7 dikurang ditambah min 4 itu berjumlah 3. Dan hasilnya berjumlah 12, 0, 14, dan 3. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya seperti yang sudah diselesaikan langkah awal oleh rekan kita Yogi, kita akan masuk pada penambahan antara matriks hasil. Kaskan kembali dari awal ya, ternyata untuk dua matriks tadi bisa dijumlahkan kalau punya apa yang sama, ordo yang sama, kemudian variabel yang banyak tadi bisa dikerjakan dengan matriks di kehidupan sehari-hari ya kan. Kemudian sifat penjumlahan tadi apa? Yang pertama sifat apa? Komutatif. Berlaku nggak di pengurangan? Tidak, karena hasilnya tidak sama. Kemudian yang kedua berlaku sifat asosiatif. Kalau jumlah matriksnya kata kelompok Ali ada berapa? 3. Sudah paham semua sampai di sini? Iya, kita akan masuk ke game kuisis. Sebelumnya kumpulkan dulu LKPD-nya. Silakan kelompok 1 mari. 2. Kelompok 4. Kelompok 3, satu lagi kelompok 5. Sudah siap bermain kuisisnya? Perhatikan ya untuk game kuisis. Ibu punya game kuisis dan harus dikerjakan bergiliran. Dimulai dari kelompok. Sudah paham semua sampai di sini? Iya, kita akan masuk ke game kuisis. Sebelumnya kumpulkan dulu LKPD-nya. Silakan kelompok 1 mari. 2. Kelompok 4. Siap kelompok 1? Siap. Kita mulai. Kelompok 1. Ayo, 1, 2, 3, 4. Yang mana jawabannya? Yang keempat dikunci nih.
Yang mana jawabannya? 4. Kita coba kelompok 4. Yang 4 dia. Benar, tepuk tangan yang meriah. Kelompok 2. Coba dicari dulu. Ini kesamaan ya. Berapa kira-kira? Yang nomor 3. Berarti jawabannya 8. Benar, tepuk tangan lagi. Yang ketiga, kelompok 3. Yang keempat, berarti ordonya 3 kali 4. Yakin? Ibu kunci nih. Yakin? Benar. Coba kita lihat ya. Benar, tepuk tangan lagi. Lanjut kelompok 4. Dikurangkan. Tidak, kelompok 4. Ya, yang keempat. Berarti ini dia. Sabar, belum masuk ke rebutan ya. Iya, boleh. Ibu tepuk tangan untuk kelompok 4. Masuk ke kelompok 5. Yang mana kelompok 5? Sabar, kelompok 3. Yang mana? Nomor 1. Oke, good. Kita lihat. Benar, sekarang masuk ke sesi rebutan. Rebutan. Kelompok 4. Yang mana? Yang pertama? Iya. 1 poin, 1 poin. Kemudian lanjut. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Yang 1. Yang mana? 1. Oh, 3. 3. Benar, tepuk tangan. 1 poin. Lanjut. Kelompok 5. Yang keempat berarti minusnya. Lalu kerjakan satu persatu. Ibu beri waktu 10 menit ya. Dikerjakan. Kerjakan yang benar untuk penilaian individu. Jangan bertanya dan usaha sendiri.
refleksi hari ini. Nah, itu siapa itu yang berkacamata ini ya kan? Oh, Patrick. Patrick dengan Tamara ya kan? Refleksi hari ini. Refleksi hari ini coba kita lihat bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Senang. Kira-kira kalau senang itu senangnya kenapa? Karena tahu penjumlahan dan pengurangan matriks. Dea. Karena pembelajarannya lebih seru karena berkelompok. Jadi yang tidak tahu mengajarkan yang tahu. Lalu jadi kami nggak monoton. Kami suka di pelajaran kelompok saling berdiskusi. Betul Dea? Selanjutnya apa lagi? Pakai apa lagi tadi? Kuisis, pakai kuisis ya kan? Pakai game. Jadi gamenya tadi yang rebut-rebutan pemenangnya kelompok 4 ternyata bisa kelompok 4. Jadinya bisa menambah lagi ternyata motivasi semangatnya untuk belajar matematika dan khususnya matriks. Ada lagi kira-kira kenapa senang? Karena itu aja lah Bu, kayaknya udah gitu aja. Udah senang kali kami semuanya gitu ya kan. Lanjut, bagian mana yang sangat dikuasai? Bagian yang mana? Sifat komutatif. Sifat komutatif sifat yang bagaimana? Jadi kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran hari ini, yang pertama, syarat untuk menjumlahkan atau mengurangkan kode matriks itu ketika memiliki order yang sama. Dan yang kedua, ternyata masalah sehari-hari dapat kita pecahkan dengan menggunakan matriks. Contohnya seperti yang kita bahas pada hari ini, penjualan buah. Dan yang ketiga, dalam penjumlahan matriks itu berhubungan atau berkaitan sifat komunitatif dan asosiatif. Kalian harusnya minggu depan Ibu masuk kalian sudah membaca apa? Perkalian matriks. Jadi nanti di pembelajaran berikutnya Ibu sudah tidak terima lagi. Sudah tahu perkalian matriks, kira-kira begitu udah bisa apa dia yang harus diperhatikan. Baca dulu di rumah, di asrama. Apa yang syarat-syarat, apakah sama dengan penjumlahan pengurangan ordonya harus sama? Ataukah memang tidak perlu semuanya bisa dikali? Ya, itu tugas dari Ibu untuk di asrama. Jadi perhatikan lagi, ternyata penjumlahan pengurangan dengan perkalian punya kesamaan. Atau bahkan tidak ada kesamaan, atau bahkan sangat berbeda. Ya, supaya apa? Supaya nanti minggu depan Ibu harapkan seperti hari ini lagi. Ibu terima semangatnya, kemudian Ibu terima yang namanya kerja kelompok sesama ini tidak ada lagi istilah tidak tahu. Jadi sama-sama bekerja kelompok, bila perlu sama-sama memberitahu. Jangan istilah minta kasih tahu, walaupun senang berkelompok harusnya kedepannya sama-sama bekerja sama. Paham ya? Ya, jadi untuk minggu depan Ibu masuk lagi, apalagi yang harus dibaca? Perkalian matriks. Nah, mungkin untuk hari ini demikian saja. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Joy pimpin doa kembali. Izin Bu Guru, izin penerangan, duduk siap, rauh. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Doa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di depan. Selamat siang. Untuk pembelajaran hari ini demikianlah untuk pembelajaran kita. Semoga kedepannya kita tetap bisa saling bekerja sama dan saling menyayangi satu kelas, ya kan? Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.